Oke, satu, dua, tiga. Selamat pagi para sahabat NP dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kita di sini ya di Ruang Bebas Berekspresi. Kali ini kita kedatangan tamu seorang kakak cantik, masih muda, sangat energik. Nah, lebih akrab disapa dengan Kak Vira. Mungkin Kak Vira bisa perkenalkan dirinya untuk para sahabat NP di sini. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Alisa Maulidina Safira. Kalian biasa panggil Vira. Sudah? Sudah Punya IG atau TikTok? punya. Punya ya. Nanti IG-nya ada di sini ya para sahabat MP. Oke, Kak Vira. Kali ini Kak Vira sudah menyempatkan waktu untuk datang di ruang bebas. Nah, di sini Kak Vira bebas menyampaikan apa yang mau disampaikan. Jadi nggak ada patokan hal-hal yang sekiranya itu layak untuk dikonsumsi publik bisa disampaikan oleh Kak Vira. Seperti itu. Nah, di sini santai, nggak seperti apa ya, sidang lah. Oke. Nah, Contohnya kita mulai langsung ya Kak Vira. Nah, Kak Vira ini kan masih muda. Terus sekarang masih kuliah ya. ya kuliah. Mungkin bisa diceritakan aktivitasnya sehari-hari Kak Vira ngapain aja. Kalau aktivitas dari kuliah, terus ngerjain tugas, dan nambah kesibukan lagi, saya itu jualan pangsit pedas daun jeruk. Oh, juga jualan. Ya, Jadi merintis usaha lah. menambah aktivitas. Karena Nah, itu juga termasuk tugas 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 dari mata kuliah mata. entrepreneurship. Oh, jadi mata kuliahnya entrepreneur. Ya. Iya, Jadi sebelum kita menginjak apa yang dikerjakan oleh Kak Vira di bisnis itu, mungkin Kak Vira sedikit bisa menjelaskan ya tentang remaja yang sekarang seperti itu. Nah, bagi Kak Vira itu yang dikatakan remaja itu dari umur berapa sampai umur berapa sih? Menurut Kak Vira ya. remaja itu menurut saya dari umur 10 tahun sampai 24 tahun. 24 Iya, tahun. Jadi kalau yang 35 itu itu. lanjut usia. Usia Jadi remaja itu yang umur 10 sampai 24 tahun tahun. sebelum Belum pernah menikah. menikah. Jika pernah menikah sudah nggak masuk kategori itu ya. Iya, Nah, jadi sahabat NP menurut Kak Vira ini remaja itu dari umur 10 sampai 24 tahun. Tapi yang belum pernah menikah. ya. Sekarang remaja itu kan banyak ya kalau kita ambil definisinya. Bagi Kak Vira itu gimana sih kehidupan remaja saat ini? Menurut saya kehidupan remaja saat ini sangatlah bebas karena banyak kan konflik-konflik yang datang kayak di sosial media. Kayak saya kan kelihatan TikTok. Nah, Ya, di sana saya sering menemukan masalah tentang remaja, contohnya pergaulan bebas. Sampai ada salah satu yang pasangan apa nih? pasangan yang belum menikah. Nah, Eh, mereka itu ya pacaran lah pacaran lah. ya. Nah, itu sampai mungkin hamil di luar nikah, sampai yang wanita itu dibunuh, dibakar. Ada yang sampai kayak gitu kan, Pak. Oh, jadi Kayak pergaulan remaja saat ini tuh sangat sangatlah ekstrim bebas. ya. Ya, Jadi bagi Kak Vira ini para sahabat NP, kita sebagai remaja ya memang harus memilih circle ya. ya, Ah, teman kita harus seperti apa dan kita harus membawa diri kita itu seperti apa. iya. Nah, Karena kan kita sebagai remaja tahu di mana letak salah, apa ya Pak, ya. itu salah benarnya di mana. Jadi sebagai remaja kita juga harus memfilter ya kan. Ya, Oh, ini loh yang benar, ini loh yang salah menurut kita gitu kan.
Jadi remaja itu kan Kak Vira tadi menyampaikan bahwa di sosial media itu pergaulannya sangat bebas. Nah, bagaimana nih dengan pergaulannya Kak Vira sendiri? Apakah saat ini juga punya pasangan atau gimana? Apa memang berfokus untuk usaha, bisnis dan kuliah? Ya, Ada dong. ya Cuma ada. nggak bisa diceritakan ya. Nah, Cuma kalau pasangan ada sebagai ada. teman diskusi dan sebagainya. Dan mungkin saat saya pernah lihat video tersebut, terus saya bilang ke dia, Pasangan. Nah. Cie cie. gimana? Mungkin Jangan, inisialnya Pak. apa? Jangan. Rahasia ya. Ya. D, di mana saja. Terus kayak saya takut juga kayak seperti yang di video tersebut. Nah, dia bilang muncul lekar dewasa itu tahu mana yang salah, mana yang benar kayak gitu katanya, Pak. Jadi ketika disampaikan hal-hal yang demikian, informasi yang demikian, alhamdulillah pasangannya Kak Vira itu bisa menerima Ya. informasi tersebut. Berarti apa ya? Lebih ke hal positif lah pacarannya seperti Ya. itu kan. Sekarang kan zamannya sekarang itu Terlalu kalau nggak di tempat gelap itu nggak pacaran namanya. Iya. Kalau yang Kak Vira itu pasti pacarannya di tempat orang jualan lampu kan? Biar Dia selalu menyala. biar terang, iya Kak. Tapi kalau berduaan itu sering ya, misalkan ke kampus bareng kayak gitu. Apa Kalau memang ke satu kampus? Satu kampus, Pak, tapi beda prodi. Beda prodi, Iya. tapi hati sama kan? Tujuan hati itu sama. Apakah itu jadi salah satu penyemangat ya untuk masuk kuliah apa gimana? Iya dong, pastinya dong. Nah, Iya, salah satunya. seperti itu. Nah, kita skip dulu tentang pasangan itu. Terus gimana nih dengan teman-teman? Pasti kan Kak Vira itu kan punya banyak teman kan di kampus, kampus. entah itu cowok, entah itu cewek. Nah, bagaimana cara Kak Vira itu merawat pergaulan Kak Vira itu supaya tetap di jalan yang positif seperti itu? Kalau saya ya, Pak, saya berteman dengan orang yang mau berteman dengan saya. Nah, Terus sekarang melihat anak kuliah sekarang itu banyak yang circle-circlean. Sampai grup-grup lah. sampai saya tuh mikir gimana ya caranya biar gak terjadi kayak gitu grup-grupan. Terus saya juga sempat pernah sendirian juga di kampus karena Sendirian? iya Pak, karena bukan kan gak mau berteman Pak. Kasihan ya. Berarti untuk sahabat MP jika melihat Kak Vira lagi sendirian, langsung kita datangi. Iya kan? Oleh. Terus gimana? Terus ya karena mungkin mereka gak mau berteman apa gimana nggak tahu Pak. Nggak tahu karena apa juga. Soalnya kalau nggak sama circle-nya nggak mau kayak gitu kan Pak. Oh, kalau sekarang itu kan lebih ke bestie-bestie Iya. gitu ya. Ya Pak. Tapi sekarang itu sudah ada kan temennya? Ada. Kalau saya itu Pak berteman dengan semuanya. Jadi kalau ada yang mau bareng sama saya ya bareng juga kayak gitu. Jadi apa ya? Membuka diri lah. Siapapun yang mau berteman, Kak Vira layani. Iya. Seperti itu, nggak mau kayak Memilih-milih bestie-bestie ya teman. kan. Soalnya kan milih-milih teman kan repot juga kan. Kadang ada yang manis di depan, tapi kan gimana di Tiba-tiba. belakang kita ya kan. Nah, itu salah satu tipsnya ya sahabat MP. Jadi kalau kita itu ingin menjadi pribadi yang baik, maka kita harus punya pikiran yang baik. Salah satunya yaitu jangan membuat circle-circle di dalam pertemanan. Nah, sekarang sudah kuliah sudah ya. Terus pacaran juga sudah. Nah, kesibukan lain nih selain hal yang disebutin tadi. Itu usaha pangsit pedas daun jeruk. Nah, ini yang perlu sahabat NP itu kita contoh ya. Semangatnya, energiknya meskipun masih kuliah. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang?
Sudah semester 3. Sudah semester 3. Artinya masih setengah perjalanan ya, setengah perjalanan. Jadi Kak Vira itu meskipun sudah sibuk dengan berbagai tugas kuliah, dia masih bisa menyempatkan untuk berbisnis. Nah, kenapa nih kok memutuskan untuk berbisnis di saat masih kuliah? Salah satunya ya karena mungkin itu ada mata kuliah Mata usaha kuliah. ya yang entrepreneurship itu, Pak. Oh, jadi awal mulanya itu karena Ada mata mata kuliah kuliah, yang ya. mendorong. Ya. Satu arah dengan pendidikannya seperti itu. Mungkin selain dengan yang mata kuliah, ada enggak faktor lain? Oh, aku harus mulai sekarang nih untuk berbisnis seperti itu. Ya karena ini Pak juga kan saya juga pernah buat pas waktu SMK. Jadi ingin mengasah Ilmu ya, ilmu yang sudah saya pelajari sejak SMK gitu. Nah, dari berbagai bisnis, kenapa kok memilih keripik? Karena saya itu Suka berpengalaman, ngemil? ya berpengalaman juga Pak membuatnya. Oh, Ya, berpengalaman. yang pas di SMK kan di kewirausahaan juga mata kuliahnya. Keripiknya keripik apa ini? Pangsit pedas. Pangsit pedas. Daun jeruk. Daun jeruk. Oh, pangsit pedas daun jeruk. Levelnya 1? Levelnya nggak ada levelnya sih Pak. Pedasnya. Iya itu nggak di levelin masih. Tapi pedasnya masih wajar kan? Wajar, ada ndak yang wajar. nggak pedas? Ada yang rasa Original. bukan original Pak, rasa itu balado. Balado. Daun jeruk. Balado daun jeruk. Cuma Iya. nggak terlalu pedas kalau yang itu. Manis itu Pak. Oh, balado ada yang manis. Kan Iya. setahu saya kan balado pedas kan? Ya, eksperimen ya. Gimana? Yang Iya. lebih laku yang mana nih? Lebih laku yang pedas Pak. Karena kan kalau yang balado mungkin ke anak-anak doang. Jadi pasarnya ini misalkan ya, sekarang produksi, apakah juga ada yang pesan nih saat kuliah misalkan, Kak Vira saya bawain ya keripiknya gitu kan. Pernah ndak? Pernah kan itu sebelum saya buat SW dulu. Buat apa? Buat SW. Story WA sama IG. Terus kalau ada yang pesan baru saya buat, kalau gak ada ya gak buat. Oh, berarti sekarang itu karena masih kesibukan berbagai hal itu, Tugas-tugas. Maka sifatnya pre-order, ya kan? Iya. Dengan memanfaatkan media sosial. Nah, nanti IG-nya ya, IG dan nomor WA-nya kalau boleh nanti akan saya tampilkan di sini, ya kan? Nah, bagi yang mau pesen nanti bisa langsung menghubungi Kak Vira langsung ya, ya kan? Nah, ketika jualan, ya kan? Itu untuk memulai usaha itu butuh modal berapa sih Kak? Kalau buat yang sedikit mungkin 150. 150 itu sudah bisa produksi seperti itu. Dengan uang yang 150 itu tadi ya yang disebutin Kak Vira itu, apakah omsetnya 2 kali lipat apa gimana? Omsetnya ya tetap aja Pak, tapi adalah Lebihnya, keuntungan sedikit. keuntungan. Ya. Cuma nggak nyampe 50% dari modal. Dari modal. Yang penting ada lebih dari modal, sikat bos gitu ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau kita punya niatan untuk berbisnis, jadi orientasinya jangan langsung ke laba yang besar. Yang penting bagaimana kita tetap bisa produksi seperti itu kan. Nah, tantangannya pernah ndak ketika produksi pernah gagal apa belum waktu awal-awal? Pernah juga? Pernah gagal, tapi lebih enakan yang gagal Pak. Rasanya? Iya. Kok enggak dilanjutin yang gagalnya, iya kan? Kayak gini Pak, karena kan versi gagalnya itu kayak kelmet tuh Pak, gak menurut saya melempem, takut gak ada orang yang mau beli karena ya melempem kayak gitu. Kan yang di SW-nya saya pangsit pedas daun jeruk dengan rasa gurih kayak gitu kan Pak. Ya. Nah,
itu melempam takutnya me esengku kare-kare nggak nih ke Pak. Oh, takutnya produksinya itu Iya, yang iya lama seperti lama. itu. Itu kok bisa ketahuan enaknya? Itu dirahasiain langsung oleh Kak Vira. Iya, Nggak dicoba soalnya dipasarkan, enggak? pernah dicoba juga sampai sepupu saya juga bilang Oh, ini kok lebih enakan lebih yang enak yang ya yang ini. melempem daripada yang kriuk katanya Pak. Oh, tahannya. Kalau yang kriuk itu bisa sampai 2 minggu Pak, tapi bisa waktu itu sampai 1 bulan masih tahan. Iya tetap. Tapi kalau yang melempem nggak tahu. Oh, belum teruji Belum. Ya, secara soalnya kan klinis. waktu itu dijual juga laku Pak. Eh, Juga laku yang melempem itu juga laku. Katanya lebih Alhamdulillah ya. enak ya. Berarti nanti mungkin bagi para sahabat MP yang penasaran yang melempem, nah kita Bisa. doakan produksinya gagal, kita beli, kita borong, iya kan? Kita pengen tahu tuh yang versi kriuknya seperti apa, terus versi melempemnya Melempemnya seperti apa. Nah, kegagalan itu disebabkan oleh apa Kak Vira? Kalau yang versi melempemnya itu mungkin ini Pak, Tempatnya, bukan. bumbunya. Bumbunya itu terlalu meresap ke pangsitnya. Jadi melempem pas Pak. Terlalu banyak bumbunya tuh Pak. Jadi iya Oh, terlalu cair terlalu cair. gak mateng. Iya. Bukan, buat sendiri bumbunya. Oh, bumbunya buat sendiri. Ya Ngerak bukan pakai itu, bukan pakai yang cabai bubuk. oh, Pakai biasa, berarti bumbu biasa. dari peracikan bumbu itu Kak Vira sendiri yang meraciknya. Iya. Iya. Diolah sendiri oleh Kak Vira. Saya Nggak ada orang yang membantu. nggak ada. Saya sering sendirian kalau membuatnya. Oh, saya yakin itu yang melempem mungkin suasana hati juga berpengaruh ya kan. Mungkin bisa Bisa jadi. lagi tugas yang banyak ya kan, atau lagi Terlalu banyak pikiran. Nah, yang bikin banyak pikiran apa biasanya? Si doi nggak balas WA gitu ya. Nggak Pak. Oh, enggak masuk itu ya. Nggak. Oh, berarti misalkan untuk yang inisial D tadi. Nggak deh. Oh, enggak D ya. Ya pokoknya inisial apapun itu, jika ngelihat pasangannya bojone itu lagi apa? Banyak pikiran, salah satunya bukan karena kamu. Jadi kamu aman. Jadi itu ya pernah gagal juga itu tantangannya. Gagalnya sering enggak di awal-awal itu? Baru pertama kali pas buat Pertama kali buat langsung gagal. Nah, Iya. kenapa kok memutuskan kita coba lagi aja seperti itu? Kadang kan ada orang memulai usaha itu Kalau gagal, nggak dilanjutin. nggak dilanjutin. Ya karena saya kalau gagal saya ingin ini Pak Memperbaiki. memperbaiki dari kesalahan tersebut. Oh, iya. Jadi sasarannya siapa aja nih yang bisa Kak Vira sasar selama ini? Apakah kalangan remaja saja? Apakah emak-emak? Apakah gimana? Kalau yang belado itu saya sering titipkan ke adik saya Pak, ke teman-temannya di SD. Di SD. Ya. Tapi ada juga yang beli yang pedas juga. Yang pedas juga. Ya. Terus kalau yang pedas kebanyakan remaja-remaja Pak. Remaja-remaja. Ya teman-teman kampus itu ada juga yang jadi guru itu pernah pesan juga ke saya Pak. Enggak malu Enggak. saat Ngapain bawa malu? apa itu hasil produksi ke kampus. Soalnya kan remaja sekarang itu kan gengsian ya. Kalau Gen Z itu kebanyakan gengsi untuk bawa, oh nanti saya kelihatan kayak penjual asongan dan sebagainya kayak gitu. Enggak minder bawa itu. Enggak sih Pak, ngapain? Kan Malah itu, happy ya, ya. malah happy ya. Kan itu mau menghasilkan uang. Itu denger ya sahabat NP. Yang pertama, buat apa sih kita gengsi? Yang penting dompet kita terisi kayak Ya. gitu kan. Kalau gengsi dompet kosong ngapain ya kan? Iya. Nah, itu keluh kesahnya jika kita berbisnis, yang pasti kesibukan nambah, terus terganggu enggak jalannya kuliah? Kayak ngerjain tugas, apakah pernah telat karena sibuk produksi atau karena tugas produksi jadi melempam.
Iya kan? Pernah tidak? Misalkan ya, kan tugas banyak misalkan dari dosen itu kan masuk banyak pikiran juga kan nanti. Nah, di WA atau di IG itu ada pesanan. Itu kan hasilnya melempem nanti kan. Apakah Kak Vira itu bisa mengatur? Nah, waktunya itu. Ya, dari saya usaha ini Pak, saya nggak pernah merasa sibuk banget, apalagi Hmm. dengan tugas-tugas. Karena kan buatnya sekali buat Pak, jadi sekali buat itu misal berdapat berapa pieces kayak gitu. Jadi kalau ada yang mesen ya tinggal ngambil itu stoknya. Stoknya. Ya, Jadi dibawa santai iya gitu ya. dibawa santai. Berarti Masih nggak banyak-banyak banget. melempem itu cukup episode yang pertama aja. Iya, Jadi episode berikutnya itu trio gitu kan. iya. Gagal-gagal lagi nggak ada. Cuma Ada satu kali itu. Pak, pernah. Yang pas waktu itu ya lagi gak mood buatnya, terus ada yang mesen. Nah, Hasilnya melempem. Pas melempem. ya pas dikasih ke orangnya, orangnya bilang, kok lebih enakan yang ini daripada yang kriuk katanya Pak. Kok nggak dibuat apa itu dua versi aja? Nah, versi gagal dan versi yang Yang kriuk. kalau bukan versi gagal sih, versi mood sama Gak versi mood. nggak mood gitu kan. Iya, Iya, ini kan mengingatkan sejarah kita tentang sabun kan. iya, Kalau penemunya dulu itu kan sabun itu kan nggak berbusa, cuma karena kesalahan pegawainya menjatuhkan beberapa campuran, jadinya sabun itu berbusa dan diterima oleh masyarakat, ya kan. Nah, kenapa itu kok nggak dicontoh oleh Kak Vira? karena menurut saya itu kalau kalau melempem takutnya Hmm. nggak ada yang beli, takut dikira sisa lama tuh Pak. Misalkan nih, saya nih sekarang atau sahabat NP di rumah mau pesen yang melempem, berarti bisa. Ya bisa. Kan karena Oh, ada yang mesen. iya, berarti caranya WA dulu ke Iya. Kak Vira, bikin Kak Vira nggak mood, baru bisa nanti, iya kan? Jadi teman-teman atau sahabat NP di sini jika mau pesen keripik, iya kan? Yang melempem kita WA dulu Kak Vira, iya Bikin kan? nggak mood dulu. Nah, bikin dia nggak mood dulu, biar hasilnya enak, iya kan? Melempemnya enak. Jadi seneng jadi pebisnis. Seneng sih Pak, kan menghasilkan uang. Nah, cita-citanya apa nih di bidang bisnis? Cita-citanya jadi pengusaha, sukses. Pengusaha sukses di bidang itu. Iya. Oh, punya Mau mengembangkan, karyawan. ya mengembangkan itu. Sekarang apa itu tips-tipsnya untuk kalangan remaja nih? Bagaimana memotivasi diri itu menjadi pengusaha? Kebanyakan remaja itu sekarang kalau nggak jadi birokrat itu bukan sebuah profesi. Padahal jadi pengusaha itu malah jauh lebih menguntungkan, iya kan? Nah, tipsnya apa nih yang bisa kita atau Kak Vira bagi nih untuk para remaja-remaja sekarang? Biar nggak minder tuh saat Hmm. bawa kue, keripik, hasil produksi, gimana nih kiat-kiatnya? Menurut saya sih apa ya Pak? Bawa enjoy. Iya, bawa enjoy aja. Karena apa? Karena kan kita menghasilkan itu sendiri buat Kita kita sendiri. sendiri. Ya, Jadi paling tidak kita tidak tidak memberatkan orang orang tua ya atau kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri melalui tanpa produksi. Berarti untuk produksi ini atau bisnis ini berarti orang tua sangat mensupport ya. iya Pak. Terus saya juga pernah izin untuk sewa tempat, tapi nggak Sewa tempat. diizinin masih. Soalnya katanya jalanin aja dulu yang ini katanya Pak. Takut. Hmm. Iya, Iya, berarti support orang tua itu juga penting ya iya ketika sangat kita penting. mulai bisnis. Dulu itu pamitnya ke orang tua gimana? Yang buat bisnis ini. Ya, Gak ada sih Pak, kan saya tuh juga pernah yang pas SMK buat kayak gitu. Jadi banyak orang yang beli. Saya yang pas ada tugas dari itu kampus. kampus, saya bilang kalau mau buat pangsit pedas daun jeruk seperti yang SMK dulu. Arah apa katanya orang tua saya Pak. Iya ada yang beli katanya saya Pak. Oh iya gak apa-apa katanya. Terus
orang tua saya itu bantu juga Pak. Kadang kalau nggak capek tuh sering bantu-bantu juga. Oh, kasihan ya Iya, ke anaknya mungkin ya. iya mungkin. Sampai saya juga pernah kalau orang tua saya terlalu capek, saya nggak ngebolehin itu Pak, bantu saya. Saya juga bisa sendiri kan, nggak banyak juga yang pesen tuh Ya. Pak. Berarti kan memang dari lingkungan rumah itu juga sangat mensupport. Nah, kembali lagi ke awal nih. Kalau pasangannya Kak Vira mensupport enggak dengan kegiatannya Kak Vira ini sebagai pebisnis lah. Misalkan saat boncengan, jemput saya ya misalkan. Ini saya banyak nih bawa keripik misalkan. Pernah enggak seperti itu? Pernah yang waktu itu ke Taj Marab, yang Pak Misruji itu Oh, pesan, pesen. ya Hmm. dia antar saya Pak ke sana. Terus dia bilang kalau jalannya ya, kalau jalan baik ngapain mau dilarang kayak gitu. Berarti dia juga support. Iya. Nah, gini kan ya. Jadi Kak Vira sudah jadi mahasiswi, pebisnis pula, energik, cantik, ya kan? Banyak nggak cowok-cowok yang ngerayu di kampus? Ya, baik. Selain si doi, ya kan? Ya ada. Ada. Nah, dengerin si doi, jaga Kak Viranya ya. Susah untuk dapetin cewek yang seperti ini gitu Limited kan. edition. Di masa sekarang. Soalnya kan sekarang kan Kak Vira tahu sendiri pergaulannya atau Bebas, ya. tata caranya remaja pacaran sekarang itu kan kalau enggak ciuman itu enggak cinta katanya. Terus ada yang sampai minta lebih sampai kebobolan seperti itu. Nah, cara membentenginya itu pun dengan hal-hal yang positif ya, perbanyak kesibukan dengan yang salah satunya berbisnis dan sebagainya. Ya. Terus ini kan ya, kan sudah dari produksi sudah, pebisnis sudah. Terus pernah ndak ketika lulus misalkan, ketika lulus, nah saya nggak mau melanjutin lagi misalkan, nggak mau cari kerja misalkan, fokus di bisnis. Pernah ndak untuk memutuskan langsung menikah setelah lulus? Enggak sih Pak, enggak pernah kepikiran sampai menikah. Nah, Masih siap-siap ya karena si doi ya, siap-siap menunggu ya kan. karena kalau menikah dulu takutnya misal yang cowok juga nggak punya penghasilan, terus kita Ya. yang mau membiayai dia, saya nggak mau. Ya dengerin ya para cowok ya, cewek itu nggak mau membiayai si cowok karena memang bukan tanggung jawabnya, Iya, bukan iya tanggung kan? jawabnya. Bukan matre ya, Bukan bukan. Karena matre. memang tanggung jawab cowok itu adalah menafkahi Iya, benar. istrinya nantinya. Jangan kebalik. Sekarang kan banyak kan yang kerja itu Yang istrinya, ya, iya. yang cowoknya jadi gojeknya seperti itu kan. Salah Iya. satunya ada salah satu perusahaan dulu kan booming kan di Sumeneb. Itu kebanyakan yang kerja itu ceweknya. Jadi motonya stop nikah dini berarti ya. Iya. Jadi targetnya, punya target enggak di usia berapa Kak Vira mau memutuskan ini saatnya untuk melepas masa lajang kayak gitu. Mungkin setelah saya Jadi owner jadi orang sukses, dan owner sukses. dan punya pabrik. Jadi owner beneran. Ya, jadi owner beneran. Loh, kalau sekarang kan sudah owner beneran. Iya, maksudnya yang terlalu Ya. Maksudnya sudah punya karyawan, punya kurir untuk mengantarkan barang seperti itu. Mungkin baru bisa memutuskan untuk melepas masa lajang. Jadi ingat ya para sahabat NP bahwa melepas masa lajang itu tidak serta-merta kita memilih pasangan yang tepat. Tentunya menyiapkan pondasi secara ekonomi itu juga jauh lebih penting, ya kan? Kalau ekonominya sudah memiliki dasar, mungkin tinggal yang membangun ke atasnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Saya bingung ini. Kalau berhadapan dengan orang cantik ya kan, bingung mau apa lagi. Soalnya ketika iya. Soalnya pebisnis iya, mahasiswi iya, energik iya, apalagi yang kurang, iya kan? Nah, sekarang itu kan banyak fenomena nikah muda. Bagaimana Kak Vira itu melihat kenapa sih masih banyak remaja-remaja sekarang itu kok mau menikah di saat usianya masih muda?
karena mungkin tekanan dari orang tuanya. Kadang kan Pak, mereka tuh terpaksa menerima karena perjodohan kayak gitu kan. Oh, Nah, perjodohan. sampai saya juga pernah bilang ke orang tua saya gak mau dijodohin. Kalau kalau dijodohin saya mau minggat dari rumah. Mau kabur. Ya, Kawin lari ya. Jadi itu ya para sahabat NP, sangat menginspirasi Kak Vira ini untuk remaja-remaja saat ini, karena remaja saat ini gaya pacarannya sangat luar biasa bebasnya. Dan terima kasih juga untuk Kak Vira telah menyempatkan waktunya datang ke ruang bebas berekspresi versi Kak Vira, iya kan? Apa? Nah, mungkin untuk pemaparan produk bisa di part berikutnya mungkin ya. Nah, next time ya, ya. Jangan ya pernah boleh. bosan untuk datang ke sini ya, Kak Vira. Ya, Pesan bisa apa nih, satu kata untuk remaja saat ini? satu kata untuk remaja saat ini. Mungkin jaga jaga apa ya diri kalian untuk tidak tergiur dengan pergaulan bebas saat ini. Mantap. Oke, mungkin sampai di sini aja ya Kak Vira pertemuan kita kali ini. Mungkin kita bisa lanjut di Next lain time. ya, di next time. Dadah teman-teman sahabat NP.